Oke. Bentar. Tentang sholat ya. Biar bisa nyontek. Tapi buka ayatnya nanti gantian. Oke. Halo, Assalamualaikum, Kang Iip, Ibu, Bapak sekalian. Ya. Salam kenal. Iya, Bu. Kang, lagi nggak bisa baca, anak bangun. Iya, nggak apa-apa. Ya, tenun, Kang. Oh, ini perkara sholat ya? Iya. Nah, sesuai permintaan. Iya. Soalnya setiap pagi dapat itu sholat tahajud dulu. Kirimin orang. Kita mulai ya. Halo. Oke, Pak. Ya. Oke, siapkan pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, kaki, kulit, dan catatan. Oke. Kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal konsep ya Bu ya. Konsep sholat dalam Al-Qur'an ya. Ini ada kurang lebih tujuh bahasan ya yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama itu tentang makna dan arti sholat. Ada 3. Sholat menurut bahasa, sholat, kemudian arti sholat itu dalam akar kata sholat dalam Al-Quran, dan arti sholat dalam Al-Quran dari kata sholaya. Ini ada 2 akar katanya. Kemudian definisi atau pengertian sholat menurut umum dan menurut Al-Quran. Kemudian kapan sholat diperintahkan. Kemudian apa hakikat sholat, hikmah dan manfaat sholat, ciri-ciri manusia yang sholatnya khusyuk. Kemudian cara-cara melaksanakan sholat. Ya, yang ke-7. Jadi ada 7 bahasan ya. Saya ulang, yang pertama kita akan bicara makna dan arti sholat. Kemudian definisi sholat. Yang ketiga, kapan sholat itu diperintahkan. Lalu hakikat sholat, hikmah dan manfaat sholat, ciri-ciri manusia yang sholatnya khusyuk. Yang terakhir, cara atau tata cara melaksanakan syariat sholat. Ya, jadi 7 ya. A, B, C, D, E, F, G, ya 7 ya. Nah, kita mulai yang pertama. Yaitu makna dan arti sholat. Ya, makna dan arti sholat. Ini kurang gede, gedein. Oke. Kelihatan ya Bu ya? Makna dan arti sholat yang pertama yaitu arti sholat menurut bahasa. Dalam kebahasaan, kata as-sholat tersusun dari akar kata sholawa dan sholaya. Ya, jadi akar kata sholat diambil dari 2 akar kata sholawa. Ini kalimatnya ada sod ya. Sod, lam, dan wa. Sholawa. Kemudian juga diambil dari kata sholaya. Sod, lam, dan ya. Ini berbeda nanti maknanya dikit. Apa makna sholat yang diambil dari kata sholawa? Kata dasar ini sebagai kata kerja berkaitan dengan makna berdoa, memohon, meminta, mendoakan, bersembahyang, memohonkan, juga mengharap artinya. Jumlah pemakaian pola dasar sholawat dalam Al-Quran itu ada 99 kali. Ya, digunakan sebagai kata benda sebanyak 77 kali dan kata kerja sebanyak 22 kali. Jadi lebih banyak kata benda dibandingkan kata kerjanya. Yang kedua, sholat diambil dari akar katanya sholaya. Kalau tadi sholawa ya, ini kata sholaya. Sholaya
atau sholat ketika diambil dari akar katanya sholaya artinya mengenai tengah-tengah punggungnya. Juga berarti memanggang, kemudian memasukkan ke dalam, terbakar atau membakar, memanaskan, atau meluruskan dengan api. Jadi maknanya rada-rada jauh dengan sholawat tadi ya, dengan sholawat ya. Nah, jumlah pemakaian kata dasar sholaya dalam Al-Quran itu ada 25 kali. Ya, sebagai kata benda 3 kali dan kata kerja 22 kali. Nah, jumlahnya antara penggunaan kata sholawat dengan kata sholaya itu sama 22 kali. Dengan arti yang berbeda tadi, tapi jumlahnya sama. 22 kali dan 22 kali. Sementara penggunaan kata sholawat yang artinya bersembahyang hanya 70 sebagai kata benda lebih banyak. Nah, kita lihat dalam kamus. Nah, dalam kamus Munawir, kata dasar sholawat atau sholaya kalau digabung itu berarti berdoa, juga berarti bersalat, bersembahyang. Semoga Allah memberikan berkah dan rahmat. Tengah-tengah punggung juga berarti doa, berarti juga rahmat. Rahmat ya. Salat itu artinya rahmat juga. Kemudian memanggang, memasukkan ke dalam, menipu, memperdayakan, memasang jerat juga arti kata sholat, jala juga artinya sholat, terbakar, memanaskan, melunakkan, meluruskan dengan api, memasukkannya ke dalam api, menghangatkan diri dengan api, memanaskan, membakar, jenis tumbuhan, jaring, jala, atau perangkap binatang. Nah gitu, itu dalam kamus. Yaitu kalau dipisah menjadi yang seperti di atas tadi. Ya. Itu arti kata sholat menurut bahasa. Jadi kalau sholat diambil dari kata sholawat, itu berarti, tadi saya ulangi ya, bisa berarti doa, memohon, meminta, mendoakan, bersembahyang, atau memohonkan atau mengharap. Kalau diambil dari kata sholaya, itu artinya berbeda. Memanggang, memasukkannya ke dalam, terbakar, memanaskan, meluruskan dengan api. Gitu. Nah, kita lihat bagaimana makna atau arti sholat yang diambil dari kata sholawat dalam Al-Quran. Makna dan arti sholat ketika diambil dari kata dasar sholawat dalam Al-Quran. Misal di dalam surat 9 ayat 103. Itu sholat berarti doa. Surat 9, 103. Khudh min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim biha wasoli alaihim inna sholataka, ada wawunya, inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah. Di ayat ini sholat diartikan mendoalah, sesungguhnya doa kamu, ini diambil dari kata sholawat ini. Ya, ini ada kata sholawat ya. Berarti maknanya adalah doa. Surat 9 ayat 103. Yang kedua, sholat ketika diambil dari kata sholawat berarti menghubungkan. Menghubungkan itu koneksi ya. Itu di surat 13 ayat 21. Walladzina yasiluna, dari kata sholawat. Ada wawunya di tengah nih. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyu shola wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan, diterjemahkannya menghubungkan. Sholawat, yasilu. Ya, sholawat, yasiluna. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Ayyu sholat. Ya, dari kata sholawat juga. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Yang kedua, makna kedua. Makna ketiga, sholat diartikan sebagai aturan atau agama.
ketika diambil dari kata sholawat. Itu tertera di surat 11 ayatnya 87. Qalu ya Syuaibu as-sholatuka. Tulisannya sholawat. Ya. Ada kata sholawat nih. Sholawat ya. Diartikan apa? Mereka berkata, hai Syuaib, apakah agamamu? Agamamu. Diterjemahkannya agamamu. Ya. Apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun, lagi berakal. Jadi sholawat diartikan sebagai agama atau aturan. Kemudian sholawat atau sholat diambil dari kata sholawat berarti tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah dan kikir. Tidak keluh kesah dan tidak kikir. Surat 70 ayatnya 19 sampai 22. Innal insana khuliqa halu'a inna idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a ilal musallin. Ilal musallin. Musallina. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapat kebaikan, ia kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Musallin itu mengerjakan sholat. Berarti sholat bermakna tidak berkeluh kesah dan tidak kikir. Yang berikutnya, sholat juga bermakna mencegah keji mungkar. Diambil dari kata sholawat. Di surat 29 ayatnya 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata. Sholawat. Ini ada kata sholawat. Wawunya nggak dihilangin. Wa aqimis sholata. Dari kata sholawat. Sholawata. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Ada kata sholat di situ dari kata sholawat. Sesungguhnya sholat itu inna sholata tanha. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Jadi sholat maknanya mencegah keji dan mungkar. Yang berikutnya, sholat dari kata sholawat diartikan sebagai keberkahan yang sempurna. Juga berarti ampunan. Di surat 2, 157. Ulaika alaihim sholawatun. Sholawatun jamak dari kata sholawat. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna. Nah, sholawat diartikan keberkatan yang sempurna. Ya, di surat 2, 157. Yang berikutnya, sholat dari kata sholawat diartikan sebagai dukungan. Mendukung atau dukungan. Support ya. Surat 33 ayatnya 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk nabi. Nabinya nggak ada nih. Bentar. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Nah, apa makna bersalawat di sini? Allah bersalawat untuk Nabi. Para malaikat bersalawat juga untuk Nabi. Orang beriman diperintahkan bersalawat kepada Nabi. Apa makna bersalawat di ayat ini? Salawat dalam ayat ini bermakna dukungan. Allah memberi dukungan kepada Nabi, mendukung Nabi. Apa bentuk dukungan Allah terhadap Nabi? Dukungan Allah terhadap Nabi yaitu dengan memberinya risalah. Memberikannya risalah atau dengan memberinya wahyu. Dan mengizinkan risalahnya disampaikan. Jadi Allah mendukung Nabi. Dalam bentuk Allah memberikan wahyu atau memberikan risalah kepada Nabi.
Malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa bentuknya? Bentuknya adalah dengan membawa atau menyampaikan risalah kepada Nabi. Karena ketika wahyu itu disampaikan, maka dibawa turun oleh para malaikatnya. Allah mendukung Nabi dengan menurunkan wahyu, malaikat dengan memberikan wahyu, malaikat mendukung Nabi dengan menyampaikan wahyu juga kepada para nabi. Nah, orang-orang mukmin juga diperintahkan bersalawat kepada Nabi. Apa bentuk salawatnya kepada Nabi? Bentuk dukungan mukmin kepada Nabi yaitu dengan cara mengerjakan risalah Nabi atau mengikuti risalahnya para nabi. Jadi bentuk salawat orang beriman adalah dengan mengerjakan risalahnya para nabi. Ya. Jadi sholat itu seperti undang-undang dasar. Jadi sholat itu diumpamakan seperti undang-undang dasar. Dalam Quran disebut sebagai sholat wusto. Sholat wusto itu undang-undang dasarnya. Nah, sedangkan sholawat, jadi ada sholatil wusto nanti ya. Sholat wusto itu seperti undang-undang dasarnya. Nah, sedangkan sholawat adalah aturan-aturan yang dibuat berdasarkan undang-undang itu. Makanya sholatnya jadi banyak. Karena itu butir-butirnya. Lebih banyak daripada undang-undangnya. Ada di surat 2, 238 nanti dibaca ya. Nah, ada sekarang bagaimana makna atau arti sholat ketika diambil dari kata sholaya. Nah, ini maknanya agak berbeda dengan sholawat tadi di atas. Kita lihat. Ketika sholat itu diambil dari kata sholaya, maka sholaya diartikan sebagai masuk. Masuk ke mana? Yaitu masuknya seseorang ke neraka. Masuknya seseorang ke neraka. Dan hampir semua ayat tentang sholat yang diambil dari kata sholaya itu menerangkan demikian. Yaitu menerangkan masuknya seseorang ke dalam neraka. Itu banyak ayatnya. Kalau disebutin kepanjangan, enggak. Surah 4 ayat 10, ayat 30, ayat 56, 115. Surat 4 ayatnya ada 4 nih. Surah 4 ayat 10, 4 ayat 30, 4 ayat 56, 4 ayat 115. Surat 14 ayatnya 29. Surat 17 ayatnya 18. Surat 19 ayatnya 70. Surat 36 ayatnya 64. Surat 37 164. Surat 38 ayatnya 56 dan 59. Ada di layar ya. Surat 52 ayat 16. Surat 56 ayat 94. Surat 58 ayat 8. Surat 93 ayat 31. Surat 74 ayat 26. Surat 82 ayat 15. 83 ayat 16. 84 ayat 12. 87 ayat 12. 88 ayat 4. 92 ayat 15. 111 ayat 3. Itu semuanya bermakna masuknya seseorang ke dalam neraka. Yasla. Ketika sholat diambil dari kata sholaya, nah sholaya itu bermakna atau berarti masuknya seseorang ke neraka. Yang kedua, sholaya diartikan menghangatkan badan. Itu yaitu pada kisah Nabi Musa dan keluarganya, Tastolun. Di surat 27 ayat 7 dan 28 ayatnya 29. Ya, Tastolun diartikan dengan menghangatkan badan. Jadi dua-duanya berkaitan dengan api. Ya, apakah bertentangan makna yang satu dengan yang lain? Tidak. Artinya orang yang sholat itu seperti masuk ke dalam api, seperti sesuatu yang dihangatkan atau sesuatu yang dibakar oleh api, kemudian berubah menjadi sesuatu yang lain. Ya, misalnya gini, ada rongsokan besi dipanaskan atau dibakar, keluar menjadi perangkat, keluar menjadi perabot gitu ya, jadi perkakas, seperti gitu. Ketika dipanaskan, ada mana yang mendekati. Nah, itu arti sholat menurut bahasa. Ya. Kemudian yang kedua kita masuk ke definisi. Definisi atau pengertian sholat. Yang pertama definisi menurut pandangan umum.
Sholat adalah suatu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum. Dengan syarat-syarat tertentu. Ya, dengan syarat-syarat tertentu. Sholat dapat juga berarti doa untuk mendapatkan kebaikan atau sholawat bagi Nabi Muhammad SAW. Itu arti sholat menurut pandangan pada umumnya seperti itu. Nah, bicara masalah sholat sering kita dengar di mana-mana, apalagi kalau kita sudah mengaku kalau agama kita agama Islam, maka sholat adalah kewajiban utama. Ya, itu pandangannya begitu. Tetapi jika ditanya tentang sholat, maka definisinya bermacam-macam. Gitu. Kenapa bermacam-macam? Harusnya kan sepakat. Ada yang mengatakan doa, macam-macam dan tadi ya, gitu ya. Itu sholat menurut pandangan pada umumnya ya. Saya ulang, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Walaupun ada yang berkata sholat artinya doa juga. Dan kalau ditanya definisi jadi macam-macam. Ya, maknanya berbeda-beda. Aduh, baterai. Baik. Kita lanjut. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana definisi sholat menurut Al-Quran. Ya, kita kembali bagaimana definisi sholat menurut Al-Quran. Definisi pertama, sholat adalah perintah wahyu. Sholat adalah perintah wahyu, yaitu ada di surat 11:87. Surat 11 ayat 87. Qalu ya Syu'aibu as-sholatu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal alimur rasyid. Mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Sholat di ayat ini dapat menyuruh seseorang, juga dapat melarang seseorang. Nah, sesuatu yang dapat menyuruh, sesuatu yang dapat melarang, itu bisa berarti adalah aturan atau perintah gitu. Ya. Jadi sholat bermakna perintah wahyu. Di dalamnya juga berarti aturan. Yang kedua, sholat itu versusnya mengerjakan hawa nafsu. Jadi sholat itu versusnya mengerjakan hawa nafsu. Berarti orang yang mengerjakan hawa nafsu, itu orang berarti tidak sholat. Orang sholat berarti dia tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau kita sembahyang pakai hawa nafsu gimana? Nah, nggak boleh. Suratnya surat 19 ayatnya 59. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu atau syahwat. Jadi menyia-nyiakan sholat itu memperturutkan hawa nafsu. Sehingga makna sholat adalah tidak memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu berarti dia tidak sholat. Maknanya gitu. Kemudian sholat juga, makna sholat itu mencegah perbuatan keji mungkar. Suratnya 29:45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Nah, dari ketiga ayat di atas, ya kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang disebut sholat adalah pertama wahyu. Perintah wahyu. Karena hanya wahyu yang bisa menyuruh Nabi Syuaib. Ya. Artinya jika seseorang yang tidak mengerjakan perintah wahyu, maka orang tersebut memperturutkan hawa nafsu dan mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Kalau digabung dari 3 ayat tadi, saya ulang. Jadi sholat bermakna wahyu, dan wahyulah yang bisa menyuruh seseorang dan juga melarang seseorang. Ya, jadi ketika seseorang tidak mengerjakan perintah wahyu, berarti orang itu memperturutkan hawa nafsu sehingga dia mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Nah, jika ada orang yang mengatakan kalau sholat itu adalah hanya, ini hanya pakai kata hanya ya. Jika yang dimaksud sholat itu adalah hanya mengerjakan perbuatan berdiri, ruku, sujud, menjadi tidak tepat jika dihadapkan dengan 3 ayat tersebut di atas. Karena sudah banyak orang yang mengerjakan sholat dengan gerakan berdiri, ruku, sujud, tetapi masih memperturutkan hawa nafsu. Ya, masih memperturutkan hawa nafsu dan masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sholat tapi korupsi, misal. Sholat tapi merugikan orang. Sholat tapi menyakiti sesama. Berarti nggak cocok kalau hanya itu yang dimaksud sholat. Dan juga bisa dikatakan kalau perbuatan berdiri, ruku, dan sujud tidak bisa memerintahkan Nabi Syuaib, tetapi bisa memerintahkannya adalah wahyu. Jadi yang bisa menyuruh seseorangnya adalah wahyunya. Berarti prinsip sholat adalah fasoli lirobbika wanhar di dalam surat Al-Kautsar. Fasoli lirobbika wanhar. Fasoli diambil dari kata solaya. Tadi salah satu arti sholat dari kata solaya adalah masuk. Masuknya seseorang. Fasoli masuklah. Masuk bermakna pelajarilah. Seperti orang masuk ke dalam api. Berarti harus ada perubahan dalam dirinya. Seperti tadi rongsokan masuk ke api, keluar jadi perkakas. Nah, ulat masuk ke kepompong, keluar jadi kupu-kupu. Misal begitu, misal. Sampah masuk ke pembakaran, keluar jadi kompos. Itu namanya fasoli namanya. Fasoli masuklah, pelajarilah. Lirobika, ya. Li itu bagi, Robi itu artinya hukum. Hukum atau Tuhanmu. Li Robika berarti untuk Tuhanmu. Aturan, Robi itu kan aturan. Wanhar. Wanhar dari kata naharo. Ya, artinya bertransisi. Bertransisi. Sehingga ada perubahan kan. Jadi manusia itu harus masuk ke dalam aturan Rob untuk bisa bertransisi, melakukan perubahan. Seperti tadi, perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu, masuk ke kepompong. Perubahan dari rongsokan menjadi perkakas, masuk ke pembakaran. Perubahan dari sampah menjadi kompos, kan, masuk juga ke pembakaran. Nah, wanhar itu transisi atau perubahan dari sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik gitu. Itulah prinsip sholat. Jadi masuknya seseorang ya kepada aturan Rob untuk bisa melakukan transisi atau perubahan gitu. Itulah prinsipnya. Jadi kalau tidak ada perubahan berarti belum dikatakan sebagai sholat. Belum. Karena sholat harus ada perubahan. Ya gitu ya. Kemudian sholat itu seharusnya ada bekasnya. Sholat itu ada bekasnya. Ada di surah 48:29.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazara'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidhu bihimul kuffar wa adallahu alladzina amanu wa amilus solihati minhum magfiratan wa ajron azima. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Dari bekas sujud. Berarti sujud itu harus ada bekasnya. Nah, kita lihat. Nah, pendapat pada umumnya mengatakan bahwa perintah dan kewajiban sholat itu ada sejak peristiwa Isra Mi'raj. Diceritakan di cerita itu, pertama perintah sholat 50 rakaat. Ditawar menjadi 5 rakaat. Nah, kisah tersebut versinya versi Sunni. Itu juga Israiliyat. Karena versi Syiah, waktu sholat bukan 5, tapi jadi 3. Ya, padahal di dalam Al-Quran, peristiwa Isra di surat 17 ayat 1 tidak ada kata-kata Mi'raj dan tidak ada di situ perintah sholat. Gitu ya. Nah. Dan juga nggak ada kata Mi'raj di situ. Nah, kata-kata Mi'raj itu diterangkan ada di surat 70 ayatnya, di surat ke-70. Ya, kita lihat ayatnya. Surat 17 ayat 1. Ya. Di surat 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nggak ada cerita Mi'raj. Juga nggak ada di sini kalimat memerintahkan sholat. Ya, kalau lihat di surat 17 ayat 1. Ya, itu pendapat pada umumnya. Nah, kalau begitu, kapan sholat mulai diperintahkan? Kapan sholat mulai diperintahkan? Kita lihat suratnya 21, ayatnya 72, 73. Coba lihat. Nah, kita stop share dulu ya. Sekarang kita sharing ayatnya dulu. Surat berapa tadi Pak? 21 ayatnya 72 73. Nampak suratnya Bapak Ibu? Belum. Hah? Belum. Belum ada. Belum. Oh, belum di-share. Udah di. Hah? Belum ada, Pak. Belum, ntar saya. Gimana nih? Presentasikan ayatnya. Ya. Nampak Bu ayatnya, Bu? Ya. Belum. Ya. Udah. Oke. Nah, sekarang coba gantian yang baca. Dimulai dari ketua kelas, Ibu Dini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah memberikan kepadanya dalam kurung Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Oke, 73-nya.
kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin yang memberi petunjuk kepada kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan kepada mereka dan selalu menyembah. Ada kata-kata wa iqomis sholat ya, mengerjakan sholat. Ini perintah ke siapa, Bu? Ibrahim bukan? Ibrahim. Iya. Berarti sholat sudah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, ya, dan juga Nabi Ismail kan? Ismail nggak ya. ada tadi. Ismail ada nggak Ismail? Ismail nggak ada tadi. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai satu anugerah dari kami, dan masing-masing kami jadikan orang soleh. Dan kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ismailnya di surat 19:55, coba lihat. Surat Maryam 19 ayat 55. Iya. Bu Farida. Iya, Pak. Biar nggak ngantuk, Bu. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia menyuruh akhirnya untuk bersolat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Ini perintah salat ke siapa, Bu? Nggak dibilang. Nggak dibilang. Dibilangnya di 54. Oh. Iya, di 54. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Berarti ya, sholat sudah diperintahkan sejak Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Ismail. Ya, Bani Israel pun sebetulnya diperintahkan sholat juga. Bani Israel juga diperintahkan sholat. 2:83. Coba lihat surat 2. Ya, Al-Baqarah 83. 83. Oke, 83 nih. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak mengikuti itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Berarti Bani Israel sholat juga nggak? Iya. Iya, Bani Israel sholat juga. Ahli kitab sholat nggak? Ahli kitab sholat juga kan? Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha mungkin. Ya, mereka juga sholat juga. Iya. Walaupun ada juga yang enggak gitu. Ya sama kayak orang Islam juga sama. Iya. Ya, kita lihat suratnya 98. Surat 98 ayat 4 dan 5. Monggo, Ibu Erni boleh? Saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Udah, Pak? Ya, ayat 5-nya. Ayat 5-nya mana? Oh, ini. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, ini ada kata-kata wayukimus sholat ya, mendirikan sholat, supaya mereka juga mendirikan sholat. Ini perintah ke siapa ini?
Kalau lihat ayat sebelumnya. Perintah. Ahli kitab kan? Ahli kitab ya Pak? Iya, juga diperintahkan sholat. Ya, Nabi Isa juga begitu beserta pengikutnya. 19:31. 19 surat Maryam, bentar. Ayatnya 31. Siapa yang belum? Dewi. Oh, Mbak lagi. Monggo. Siapa? Boleh, Bu Erni, mangga. Ya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ini perintah siapa? Cerita siapa nih? Coba lihat 30-nya. Ayat Isa ya. Oh, berarti dari 20 ini cerita Isa ini. Isa ya. Ya, cerita Isa ini. Yang berbakti kepada ibu. Iya. Nah, di ayat 34-nya. Ayat 34, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Ya, artinya perintah sholat itu sudah disampaikan, diperintahkan kepada para nabi. Iya, ya. bukan sejak Isra Mi'raj, bukan. Perintah sholat sudah ada sejak dulu. Ya, gitu. Cuman tadi kita harus paham makna tadi, makna sholatnya ya. Iya. Iya gitu. Bukan makna sholat dalam arti hanya gerakan tadi aja, enggak. Yang tadi makna 3 tadi ya. Nggak pasang sekarang video, Pak. Ya? Nggak pasang video soalnya ngelihatnya lebih kecil lagi, deket sekali jadinya. Oh gitu. Soalnya ya, di HP. Iya, nggak apa-apa. Kita lanjut ke yang keberapa? Keempat ya. Kita bicara hakikat sholat. Nah, saya balik ke ini dulu sekarang. Iya, balik ke layar itu dulu. Mana tadi ya? Udah keluar belum, Bu? Belum. Belum. Udah. Sabar. Udah? Udah ya? Iya. Jadi perintah sholat sudah ada sejak para nabi terdahulu, Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Bani Israel, ahli kitab. Nabi juga diperintahkan sholat juga ya. Nah, kalau gitu kita harus tahu hakikat sholat apa. Sholat pada hakikatnya adalah mengingat Allah setiap saat, kapan dan di mana saja. Ya. Ayatnya surat 20 ayat 14. Surat 3 190 191. Surat 4 ayat 103. Kita lihat ayatnya. Nah, mesti ganti sharing dulu nih. Bolak-balik. Bolak-balik. Ya, nggak apa-apa. Nah, surat 20 ayat 14. Belum keluar ayatnya, Bu? Udah. Oke. Bu Ida mau bantu Bu Ida? Ibu Ida dari mana nih? Ida yang mana, Pak? Ida mana aja? Ya, yang merasa Ida. Ibu Eko boleh dari UI boleh. Mana Bu Ani, mana Bu Ani? Ani dari ada. Pasal dalam bentuk yang sudah Halo. Bu Ani ada, Bu Ani ada? Dia kedengeran, Pak? Ani yang mana ya? nih? Bu Ani ada 2 ya? Ada 2. Ada 2. Saya juga boleh deh. Boleh. Ayo Mbak Buli aja.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, 2014. Monggo. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dirikan sholat untuk aku. Nah, untuk aku. Jadi sholat pada hakikatnya adalah mengingat Allah. Mengingat Allah. Akunya kembali ke kalimat pertama. Sesungguhnya aku ini Allah. Dirikan sholat untuk mengingat aku, mengingat Allah. Masih ingat nggak pelajaran tauhid di awal-awal dulu? Halo? Buka dulu Pak, mesti buka lagi. Waduh. Semester yang lalu. Udah nempel di kepala nggak tuh? Nempelnya di buku. Ya. Nempelnya di bukunya Bu Farida. Aneh. Yang rajin Ibu Dini nyatet itu. Aneh aja nih. Oh iya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingat aku. Akunya ke Allah ya. Ya. Nah, Allah, saya ulangi lagi definisinya yang lama. Allah secara bahasa itu dari kata laha, lauha. Ya, laha atau lauha artinya asal pangkal, sumber getar. Asal pangkal, sumber terjadinya semua macam ragam warna alam semesta. Panjang pendek, Bu? Sedang. Allah secara bahasa itu dari kata laha atau lauha. Lauhan atau laha. Artinya asal pangkal sumber terjadinya semua macam ragam warna alam semesta. Kalau mau dibikin pendek, satu kata bisa. Kalau mau dibikin pendek, jadi satu kata juga bisa. Realitas. Selain Allah, berarti... Halo? Ya. Kalau Allah itu realitas, selain Allah apa? Nggak real. Ya apa? Tidak real itu apa? Ilusi. Iya. Ilusi. Jadi real versus ilusi. Allah itu real, sesuatu yang real. Realitas itu adalah Allah itu sebetulnya. Nah, selain Allah itu ilusi. Berarti dirikan sholat untuk mengingat realitas. Realitanya seperti apa? Itulah dia gitu. Bahasanya lah gitu. Sesungguhnya aku ini adalah real, realitas alam semesta. Tidak ada ilah kecuali aku. Ilah itu artinya titah. Tidak ada titah kecuali realitas itu sendiri. Ya, maka sembahlah aku. Sembah itu berarti mengabdi. Mengabdi itu berarti manut aja. Manut kepada realitasnya. Maka dirikan sholat untuk mengingat aku. Aku itu ada loh. Realitas itu ada nggak sih? Ya kalau nggak ada bukan realitas dong. Iya. Jadi yang pertama, sholat pada hakikatnya adalah mengingat Allah. Setiap saat, kapan saja, di mana saja. Suratnya 3, surat 3. Nih, sekarang ketiga suratnya. 191. 3.191. Ibu Ani mana somse nggak nongol? Yang lain nggak laku ya Pak. Ani yang lain nggak laku. Bu Lola tuh. Bu Lola. Ayo Mbak Lola. Wah, nggak bawa Qurannya gitu. Itu baca aja. Kan udah apa katanya? Oh, kalau baca juga nggak bisa. Ada. Oh iya, Mbak Ani, monggo. Ani. Assalamualaikum, kedengeran, maaf. Oh jelas. Aduh, suaranya merdu nih Ani nih. Maaf, iya. Bu, soalnya pakai handphone. Sama lah.
Memang mau pakai isi. Ya. Maaf. Ya, yang mana maaf? Tinggal dibaca. Surat 3 191 di layar ada, nampak? Baik. Ada kelihatan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, jadi ingat Allahnya kapan? Yaitu orang-orang yang ingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Jadi di semua keadaan. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ini orang lagi ngapain, Bu? Sholat. Ya? Lagi sholat ya? Ingat Allah. Iya. Ya. Ya kan tadi dirikan sholat untuk ingat Allah. Ingat Allahnya sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Orang ini sedang ngapain kira-kira? Atau gini, posisinya orang ini ada di mana? Orang ini ada di mana posisinya? Berdiri. Bisa Duduk berdiri. Memikirkan penciptaan langit dan bumi. Tafakur. Kemudian keluar kata-kata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Ininya apa nih? Bumi, langit dan bumi. Ini orang lagi ngapain dan di mana? Lagi sholat. Lagi mikir. Lagi bertafakur. Coba perhatikan kata-kata tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Berarti dia menemukan apa? Sesuatu. Berarti orang ini seorang apa? Penemu. Iya dong. Kan memikirkan penciptaan langit bumi, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ada yang menjadi penemu ilmu apa di sini nih? Alam, peneliti. Alam. Kan ibu didatangin seseorang ya. Seseorang itu apa? Langit dan bumi. Langit itu alam pikirannya, bumi itu perasaan hatinya. Langit itu jiwanya, bumi itu adalah fisiknya. Datang ke ibu. Ngapain? Konsultasi. Ya kan? Nah, selama dia atau selagi dia konsultasi, menyampaikan alam pikirannya, menyampaikan perasaannya, menyampaikan masalahnya, ibu ngapain tuh? Mendengarkan. Mikir nggak ibu? Iya. Iya dong. Kan lagi mikir, lagi mendiagnosa nih. Kan dicocokin sama teori ibu nih, teori psikologinya nih. Oke? Nah, itu namanya orang yang mengingat Allah. Allah tadi bicara apa? Realitas. Kan? Ini ada realitas nih, orang mengalami peristiwa seperti ini dan dia bercerita kepada kita sekarang. Ini kan realitas nih. Nah, sambil berdiri, duduk, berbaring dan memikirkan, ibu pikirin. Ketika kita mendengar, ketika kita melihat dan memperhatikan, kita kan mengolah data itu kan? Ya. Mengolah data di alam pikiran kita nih. Ya. Sampai ujungnya, oh, ini toh masalahnya. Berarti solusinya begini. Kenapa ada masalah ini? Berarti ada solusi ini. Gitu terus sampai ketemu itunya, sampai ketemu. Tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Ini tuh kan masalahnya, kasusnya. Dari kasus itu kita dapat apa nih? Dapat sesuatu, dapat ide, dapat petunjuk, dapat teori baru gitu nggak?
Ya. Ya. Nah, itu namanya sholat, Bu. Iya. Ya, bisa nggak di ruang konsul ibu sholat? Bisa. Gitu, maknanya begitu, hakikatnya begitu. Berarti bisa dong ya, Mak. Berarti melayang-layang dong. Ya? Pikirannya melayang-layang dong. Oh jangan, nggak khusyuk Ibu. Ya gimana, kalau melayang-layang gimana ngasih solusinya, ngelamun. Nah, Kan mesti fokus mendengarkan masalahnya Ayah, apa. wae. Gitu loh. Ayah, wae. kan ada Ayah, bacaannya. Kan Iya, ada ini bacaannya. ya ini kalau dikaitkan dengan ilmu psikologi gitu. Ya, mungkin dengan ilmu lain juga seperti itu, mirip lah kira-kira begitu. Iya. Gitu ya, ulangi. Jadi kita bicara hakikat sholat. Yang pertama nih, sholat hakikatnya adalah mengingat Allah. Ya, setiap saat, kapan dan di mana saja. Tadi surat 2, surat 2014, surat 3, 191. Pertanyaan berikut. Apa wujud nyata seseorang itu selalu ingat Allah? Kan mesti ada wujudnya. Apakah dengan sering menyebut-nyebut nama Allah atau ada yang lain? Ya, contoh. Ya, kita lihat suratnya, surat 2 ayatnya 152. 152. Tadi ada terdengar suara Ibu Fuji nih. Ada, Pak. Wah, ada. Oh. Ada ya. Ada, Pak. Mau dapat bagian, Ibu? Boleh, Pak. Boleh. Sembako. Pembagian lagi pembagian. Oh, pembagian. Bukan bagi sembako, bagi katanya baca ayat dapat pahala, Bu. Amin. Iya. Enggak. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesudah itu kami memaafkan kesalahanmu. Oh, ini. Ini yang dilayang. Ya. Yang mana, Pak? Ya ini toh? Yang dilayang. Bentar. 152 kan? Bentar. Iya. 153. Dari ayat sebelumnya. Ibu baca ayat 152, Bu. 152. Iya, 152. Ya. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ada perintah ingatnya nggak, Bu? Ada. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu mengingkariku. Fadkuruni, ingatlah kamu kepadaku. Adkurkum, aku ingat kepadamu. Ini kan timbal balik. Kalau kita selalu ingat Allah mengingatkan kita. Ketika kita menyadari apapun realitas yang ada, maka realitas itu akan memberi efek yang sama kepada kita juga. Ya, kita tidak menyadari realitas yang ada, ya kita akan terjebak di realitas yang tidak menyaman dengan kita nantinya gitu. Jadi kembali ke kesadaran kitanya sebetulnya. Halo? Ya. Jadi kalau kita menyadari realitas, maka akan memberikan manfaat. Ya. Putus-putus suaranya. Putus-putus ya. Putus-putus suaranya. Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas. Tadi yang putus-putus suara siapa ya? Uji. Bulola ya? Ujinya nggak apa-apa. Uji Ya, kayaknya. jadi wujud nyata kita ingat Allah adalah dengan melaksanakan semua perintahnya.
Ingat Allah itu ingat perintah. Di sini ada kata-kata waskuruli. Waskuruli itu artinya bersyukurlah padaku. Makna syukur itu adalah menggunakan setiap potensi yang Allah berikan sesuai dengan kehendak yang memberinya. Itu makna syukurnya gitu. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan mengingkari aku. Jangan mengingkari kenyataan. Jangan mengingkari realitas. Syukuri setiap realitas yang terjadi. Ya, mensyukurinya gimana? Ya tadi dengan memanfaatkan, menggunakan apapun pemberian Allah sesuai keinginan yang memberinya. Kalau dosen ngasih PR itu bukan mengazab ya Bu ya? Bukan menyiksa mahasiswa, bukan? Bukan dong. Bukan. Tapi, halo iya Bu. Oh iya, selamat sore Ibu Dewi, monggo. Aib, saya boleh tanya Pak? Boleh Bu, boleh. Ya, saya mencoba menghubung-hubungkan ya Pak, pengertian saya begini. Tadi Pak Iip mengatakan bahwa satu-satunya yang real, yang merupakan realita itu adalah Allah. Betul Pak? Ya. Nah, ketika kita tadi dikatakan sholat itu bukan ritual sembahyang gitu ya Pak ya? Tidak hanya itu, ya. Tetapi kita sebetulnya harus belajar menyerap, memahami semua realita yang kita hadapi. Betul, betul. Nah, ya, betul. Dari mempelajari, menangkap, menafsirkan realita yang kita hadapi, termasuk tadi contoh Pak Iip, kalau psikolog menerima klien dan sebagainya, itu kan kita disadarkan pada realita, pada sesuatu. Iya. Dan itu artinya kita itu belajar untuk memahami, menghargai hal yang sebetulnya dia perlihatkan kepada. Iya. Setuju. Ya, sehingga dengan kata lain, orang-orang yang abai, orang-orang yang tidak menjadikan dirinya peka terhadap realita yang diberikan, itu mereka sebetulnya boleh dikatakan sia-sia gitu ya Pak ya. Jadi tidak memanfaatkan. Ya, ada suara anak kecil. Apakah susah, apakah senang, apakah itu istimewa, apakah itu menyakitkan, itu semua adalah realita, gitu Pak? Betul? Betul. Iya, betul. Ya, itu aja yang saya mau coba. Apakah saya salah nggak menyimpulkan? Enggak, pengertian gitu tadi. Betul, karena tadi bahwa prinsip sholat ada di surat Al-Kautsar, fasoli li robbika wanhar. Fasoli itu artinya masuklah atau pelajarilah hukum-hukum Tuhan untuk bertransisi. Jadi ketika ada klien datang ke kita, itu sebetulnya Tuhan mau memberikan pelajaran ke kita. Kita dapat apa nih gitu? Tidak ada yang sia-sia harusnya. Itulah sebetulnya saya kira kalau hakikat sholat itu sebetulnya. Boleh tanya Pak Iip? Boleh tanya Pak Iip? Psikologi itu Pak. Ya. Kita itu setiap saat, setiap kali, apalagi kalau ada masalah orang lain, itu kita diberi insight gitu Pak. Sebetulnya kita itu diberi ilmu, diberi satu kenyataan yang baru lagi. Kita belajar sesuatu yang baru lagi tentang realita gitu ya Pak ya. Betul. Jadi itu Allah ada di situ semuanya ya Pak ya. Pasti. Kan gini ayatnya. Coba lihat ayatnya dulu ya. Bahwa ilmu Allah itu meliputi segala manusia. Jadi kalau kita didatangin 10 orang ke kita, Tuhan mau memberi minimal 10 ilmu ke kita. Lewat orang itu. Ya Pak. Ya, itu ada di 1760 ayatnya, Bu. 1760. 17 ayatnya 60. Ya, sebentar Pak, saya lihat dulu. Ini ada di layar kalau mau dilihat. Oh, oke.
Saya buka di Quran 1760 ya Pak ya. Ya. Panjang nih Pak. Ini kalau di Al-Quran karena belum keluar yang di Pak Iip. Saya coba baca ya. Udah Mbak. Udah keluar. Keluar Mbak. Nah. Di saya nggak ada. Oh. Nggak apa-apa. Yang lain ada yang lain? Ada. Saya coba baca di Quran boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon yang terkutuk, apa nih Pak? Atau zakum dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ya, ini satu ayat. Ya, ini satu ayat beberapa tema. Ya, nggak ngerti. Sulit dimahami. Ini satu ayat ada beberapa tema. Oke. Nah, tema yang sedang dibahas sampai titik itu. Ilmu. Sampai titik. Dan ingatlah ketika kami mewahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Ya, seluruh manusia. Ya. Sampai situ tema 1. Itu aja dulu. Oh, oke. Sesungguhnya ilmu Tuhanmu, inna rabbaka. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Maknanya bahwa di dalam diri setiap manusia ada apanya Tuhan, Bu? Ilmu. Ada ilmunya Allah. Iya. Ada ilmunya Tuhan gitu. Makanya ketika kita ketemu dengan siapapun, selayaknya, seyogianya kita bisa mengambil ilmu yang ada di dalam diri dia. Ini orang ini sedang mengajari apa ke saya nih gitu bahasanya. Walaupun secara lahiriah dia yang curhat ke kita. Sebetulnya Tuhan mau mengajari kita lewat orang itu, mau memberi ilmu, sesuatu ilmu kepada kita lewat dia gitu. Gitu ya. Oke, halo. Ya, iya Pak. Iya. Ya, Prof Lola tadi mau bertanya Pak Profesor Lola. Ibu Lola, monggo. Oh, hilang. Ya, Mbak Lola nggak ada ya? Ya, ada masih. Ada. Mbak Lola. Ya. Oh iya, Benar tadi nggak? dengar. Ya. Monggo. Begini, berkali-kali tadi Pak Iip mengatakan dalam arti membakar, arti keluar dan sebagainya itu terjadi transisi. Ya. Apakah itu transisi atau transformasi, Pak? Karena berubah. Kalau transisi hanya pindah. Tapi kalau transformasi terjadi perubahan. Bukan transfer aja, tapi bukan pindah, ya, tapi dia harus terjadi perubahan tadi dari rongsokan jadi sesuatu, begitu kan? Jadi ada perubahan, harus terjadi perubahan. Dalam psikologi itu kalau orang berpikir atau belajar, misalnya saya belajar sama Pak Iip tentang sholat, itu kalau saya mengerti harus terjadi perubahan di diri saya untuk betul-betul menghayati dan menjalankan sholat, misalnya begitu. Terjadi, kalau tidak terjadi perubahan pada diri saya, maka sebetulnya tidak artinya apa tadi yang diceritakan tidak terjadi. Nah, mengubah itu bukan suatu yang gampang. Ya, jadi kalau kita sholat ada lebih banyak melakukan gerakan, tapi untuk khusyuk, untuk memahami realita itu bagaimana caranya, mungkin ini yang mungkin nanti satu waktu kita akan bicarakan. Saya hanya memikirkan tentang istilah tadi saja, antara transisi dan transformasi. Terima kasih. Ya, oke, baik, terima kasih, bagus sekali.
secara bahasa memang wanhar itu artinya transisi, perpindahan gitu ya. Nah, akan tetapi yang dipertanyakan itu betul tadi kata Bu Lola, ini transisi apa transformasi? Kalau transisi hanya pindah, kalau transformasi kan berubah menjadi lebih baik. Makanya makna sholatnya dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Ada 3 makna tadi. Makna pertama adalah perintah wahyu, makna kedua itu berarti versusnya hawa nafsu, dan makna ketiga artinya mencegah perbuatan keji mungkar. Maka kalau digabungkan, sholat artinya masuk, mengikuti hukum Tuhan untuk bertransisi menjadi lebih baik. Makanya sholat sendiri berarti adalah perintah wahyu. Artinya jika seseorang mengerjakan atau mengikuti wahyu, kemudian dia tidak memperturutkan hawa nafsu, juga dia mencegah perbuatan keji mungkar, berarti sudah ada perubahan di situ. Iya. Maknanya transisi itu. Transisi dalam arti dia mengikuti wahyu sehingga tidak memperturutkan hawa nafsu, sehingga berikutnya dia tercegah dari perbuatan keji mungkar. Jadi transisi itu yang dimaksud. Transisi merubah dari tidak mengikuti wahyu, mengikuti wahyu. Setelah mengikuti wahyu, dia tidak memperturutkan hawa nafsu. Nah, buahnya dia tercegah dari perbuatan keji mungkar. Maknanya seperti itu. Ya sebaliknya, berarti kalau ada orang masih ngikutin hawa nafsu, masih mengerjakan keji mungkar, dia belum bertransisi. Belum pindah ya. Belum pasoli, belum mengerjakan sholat pada hakikatnya gitu. Iya. Belum pindah gitu. Jadi masih mengerjakan sebatas seremonialnya aja gitu. Iya. Kayak gitu. Gitu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Mau menyampaikan sesuatu? Ini tetap masih pembicaraan tentang yang Ibu Lola katakan ya, Pak. Oke, ya. Begini, kita juga pernah bicara dengan istilah hijrah ya, Pak ya. Hijrah. Ya, hijrah, iya. Itu hijrah juga disebut sebagai transisi gitu, Pak, pindah, gitu ya. Ya. Artinya pindah itu memang saya pahami sebagai berubah. Mungkin kalau Bu Lola menggunakan istilah dalam bahasa psikologi transformasi, tetapi di sini pengertian hijrah atau pindah atau transisi itu saya kira bukan dalam pengertian psikologi yang dalam sekali gitu loh, kalau ini pengertian saya. Jadi ketika kita bisa menyadari sesuatu, kita bisa berubah, kita punya self insight yang baru, itu pun sudah sebuah transisi. Ya. Itu sudah sebuah langkah atau maju selangkah atau meningkat satu tingkat gitu. Memang kalau transformasi lalu lama sekali, sehingga kalau maksud saya setiap saat sebenarnya kalau kita sholat secara khusyuk dalam pengertian bukan sembahyang yang ritual, itu setiap saat kan tadi yang saya tanya pada Pak Iip, ketika kita bertemu dengan orang-orang lain atau ketemu dengan orang yang berbeda, yang kita belajar sesuatu, itu kan kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Itu sudah satu gerakan ke arah transisi gitu. Kalau transformasi itu dalam sekali artinya, jauh lebih dalam. Emang lebih panjang ceritanya. Lebih panjang waktunya. Iya. Prosesnya itu butuh proses yang panjang gitu. Iya. Saya mencoba memahaminya begitu, sebab ada kata tidak sia-sia itu tadi apa namanya? Tidak sia-sia itu dihadirkan atau tidak sia-sia itu muncul atau terjadi karena memberi sesuatu kepada kita gitu. Itu yang saya pahami. Iya, betul. Jadi tidak apa namanya, apapun yang terjadi selalu ada makna yang bisa diambil gitu ya. Ya, harusnya gitu. Iya. Oke, terima kasih sudah lebih kuat lagi pemahamannya.
Jadi intinya dalam hidup ini belajar gitu ya Pak ya. Iya. Betul. Dalam apa namanya jadi manusia pembelajar itu kan seumur hidup terus begitu, belajar sesuatu, belajar lagi terus seumur begitu. hidup, setiap saat dan di setiap tempat gitu. Iya, setiap tempat, dimanapun, kapanpun. Dan dari siapapun. Dari siapapun. Termasuk musuh sekalipun, orang yang kita benci sekalipun, sebetulnya ada pembelajaran buat kita sebetulnya. Oh iya Pak. Teman bertumbuh di pelajaran. Teman bertumbuh. Teman bertumbuh. Bahan pembelajaran. Teman bertumbuh ya. Iya. Masalah adalah petunjuk katanya. Iya, masalah adalah petunjuk, itu kata siapa? Kata Ayah Edi. Gak tahu ya. Petunjuk buat kita narasumbernya. Betul. Iya. Nanya dong Kang Ip. Nanya sama profesor, ya. Ya. Silakan. Monggo. Pada saat ada sesuatu yang tidak enak, dan yang tidak enak itu katakanlah buruk adalah suatu realitas, dan kita harus menerima dengan senang hati. Begitu pula sebaliknya. Apakah ini yang dinamakan pasrah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kayak begitu Kang Ip. Iya. Iya, makanya iya bisa juga. Makanya ada kelasnya. Dari berserah kan aslama. Orangnya disebut muslim. Dari aslama naik menjadi amanah. Orangnya mukmin. Aslama berserah karena kita tidak berdaya. Tapi bukan berserah karena kepaksa, bukan. Ya. Dari berserah, menerima kenyataan realitas yang ada apapun yang terjadi, naikin menjadi amanah. Amanah orangnya mukmin. Amanah itu aman. Aman itu berarti ya aman, nyaman, tenang di dalam itu. Seperti ikan aman di air. Seperti cacing merasa aman di tanah lumpur. Seperti burung merasa aman di udara. Kita aman di dalam kondisi apapun. Hati kita tetap aman aja, sehat, aman, sakit, aman, kaya, aman, miskin, aman, nggak ada masalah bagi dia. Amanah itu saya merasa aman di situ. Amanah diterjemahkan menjadi percaya. Percaya dalam arti bahwa ini adalah izin Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Saya tidak bisa menolaknya ini. Amanah di situ namanya. Dari aslama menjadi amanah. Nah, dari amanah nanti naikin ya menjadi ihsana. Itu artinya ada kebajikan di situ. Ada nilai kebaikan dan bisa berbuat kebaikan di situ. Namanya ihsan. Orangnya disebut muhsin. Nah, orang yang sudah bisa menggabungkan aslama dengan amanah, dengan ahsana, menjadi muttaqin, takwa jadinya. Takwa itu ya udah menjadi muttaqin namanya. Muttaqin itu orang yang sempurna antara aslama, amanah sama ahsananya gitu. Jadi tidak cukup aslama berserah diri, tapi mesti amanah gitu. Nerima tapi hati ngegerundel, bukan begitu. Tapi mesti betul-betul percaya gitu. Hatinya amanah gitu namanya. Nah, kalau udah amanah, ada ahsana. Ahsana tuh nilai kebaikan gitulah. Ada kebaikannya di situ gitu. Kalau tidak melahirkan kebaikan, berarti belum sempurna ceritanya gitu. Gitu, Om. Oke. Halo? Ya. Jadi ketika kita menyesal, pada saat itu kita tidak sedang sholat ya Pak ya? Tidak. Ya belum berarti. Jadi tidak ada kata menyesal dalam kita ya? Nggak ada yang perlu disesali sebetulnya. Karena semuanya berjalan sesuai dengan hukum. Sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan semuanya. Tinggal kita mengambil hikmahnya apa. Tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia. Kan itu kalimat intinya tadi ayatnya.
Jadi jika tidak ada putus-putus Om suaranya. Pada saat tidak ada penyesalan, berarti tidak ada perceraian di dalam rumah. Ada amanah berarti. Ada amanah. Suaranya hilang-hilang. Tidak ada perceraian, Pak ya? Iya, nggak ada. Amanah, namanya aman. Aman aja, nggak masalah. Itu dia sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, nggak ada masalah. Boleh tanya lagi, Pak Oke, baik, yang lain. Mbak Lola. Boleh tanya lagi, Pak. Boleh. Nah, begini, tadi kita mengatakan tentang Bu Lola, boleh. Tentang realitas ya, dan itu kita mengingat realitas dengan melihat realitas. Artinya kita menerima apa yang ditetapkan oleh Allah menjadi sesuatu kenyataan, dan kita harus menerima itu dengan dengan mengatakan bahwa ini adalah real, ini adalah sesuatu yang memang begitu sudah ditetapkan. Jadi kita harus menerimanya. Di situ letak bersyukur, bukan? Apakah kita bersyukur dengan apa yang kita terima, dan itu adalah suatu yang real, suatu realitas. Belum. Itu proses bersyukurnya begitu. Jadi memang mesti berserah dulu. Itu agama, kemudian aman ada di situ, dan harus ada ahsana. Nah, kalau syukur itu kan dari kata syakaro, ada nilai tambah dari situ, Bu. Ada nilai tambah. Kalau dengan itu ada nilai tambah buat kita, ada nilai tambah buat yang lain, udah ada masuk syukurnya di situ. Oh, nggak berkaitan dengan realitas itu tadi, Pak. Berkaitan dengan realitas. Karena kan harusnya dengan, kalau kita mengingat Allah tadi dikatakan itu sebetulnya juga kita melihat realitas yang ada. Realitas itu apa yang kita terima dalam keadaan apapun. Nanti apakah itu bisa dikaitkan dengan rasa syukur bahwa kita menerima itu? Jadi dalam sembahyang pun kita juga menerima dan mengingat realitas apa yang ada pada apa yang kita terima. Apakah bisa begitu? Nah, Maaf, ini orang konyol nanya. Iya. Kalau ini, iya Pak. Dengar nggak? Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Di sini hujan deras. Oh, di Bogor. Bagaimana, Bu? Di Bogor hujan biasa. Ya, halo. Hujan ya, Pak. Gelap. Sekarang gimana, Bu? Udah jelas. Oke. Jadi kalau dikaitkannya dengan syukur, kan makna syukur itu artinya menggunakan atau memanfaatkan dengan optimal ya. Menggunakan, memanfaatkan setiap karunia Tuhan sesuai keinginan Dia gitu loh. Iya. Apapun karunianya, sehingga karena menggunakan ada nilai tambah gitu buat kitanya apa. Contoh syukur tuh gini, misalnya. Kita diberi pisau. Diberi pisau tuh pisau apa? Pisau sayur lah atau pisau apalah. Ini kan karunia. Nah, dengan saya punya pisau ini apa nilai tambah buat saya gitu loh. Itu menggunakan pemberian berupa pisau itu sesuai keinginan yang memberinya. Dengan ini saya bisa mengupas sayur, bisa memotong ayam, bisa banyak tuh yang bisa dapat dengan pisau itu gitu. Sehingga ya, dengan memilikinya pisau itu kita banyak nilai tambah buat kita, banyak hal-hal yang bisa diringankan dengan itu gitu. Itu namanya bersyukur, menggunakan itu sesuai keinginan yang
dirinya gitu. Nah, ketika mensalahgunakan namanya kufur. Kufur itu sebalik dari syukur gitu. Menyalahgunakan sehingga berefek negatif ke kita gitu. Apapun masukan pemberian berupa fisik ini, tubuh, jasmani, rohani kan juga karunia Tuhan. Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikir itu kan pemberian Tuhan juga. Apa nilai tambahnya buat kita? Dengan itu kita bisa melakukan apa gitu. Jadi tidak hanya berserah tetapi menggunakan itu udah kesyukur masuknya. Iya. Ya karena saya tadi mau mengaitkan dengan realitas itu tadi. Karena memang kita kan mengingat Tuhan itu tadi dikatakan itu sesuatu yang real, sesuatu yang ada memang nyata begitu, bukan sesuatu yang virtual atau gitu. Pak Iit. Iya Bu. Ya, itu tadi bukan beda jarak antara bersyukur dan yang kufur itu ya Pak ya. Sebenarnya kita bisa bersyukur ketika kita mampu memaknai realita yang dihadapkan pada kita, gitu kan Pak. Jadi menurut saya ada satu proses memaknai, kita mengerti, kita memberikan nilai, kita mencoba itu memaknai. Kalau itu kemudian bermakna untuk kita, maka kita dengan sangat mudah kita mengatakan kita bersyukur. Jadi apapun realita yang kita dapat, yang kita hadapi, yang terjadi, itu kan melalui proses pemaknaan dulu kan Pak, menurut saya. Iya pasti. Iya. Jadi bukan setiap realita itu adalah Allah dan setiap realita itu kita bersyukur, kan nggak bisa begitu. Ada proses pemaknaan dulu. Iya. Kalau kita berhasil memaknai, maka kita bisa mensyukuri. Iya. Betul begitu. Iya. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu, harus ada prosesnya gitu ya, pemaknaan dulu, memaknai. Iya kan kita selalu mengatakan bahwa kita diberi akal, diberi hati, diberi itu kan untuk memaknai itu, Pak. Iya. Iya, untuk memaknai peristiwa realitas yang ada itu maksudnya. Iya. Betul Bu. Ya gitu. Oke. Ada yang lain komentarnya? Halo? Kita ada waktu 3 menit lagi. Sampai maghrib. Sepertinya nggak selesai sekarang sampai di apa? Oh enggak, ini bisa 2-3 kali ini. Bisa 2-3 kali ini. Iya, kita udah sampai hakikat sholat ya, belum bisa. Kan ada 7 nih. Oh iya, hakikatnya belum. Hikmahnya belum. Sholat pada hakikatnya adalah ingat Allah. Ingat Allah. Nah, wujud nyata kita ingat Allah adalah kita ingat perintahnya untuk dilaksanakan, ingat larangannya untuk ditinggalkan. Nah, untuk bisa tahu mana perintah, mana larangan, kan kita mesti buka ayatnya, baik ayat yang sifatnya kitab, ayat kauli maupun ayat realitas kaun gitu ya. Kaun itu alam semesta kan, itu kan sebenarnya perintah dan larangan di situ. Ya, kalau kita lihat ada sungai lagi meluap, airnya jangan nyemplung. Ya, kalau ada orang kesusahan, ada perintah bantu dia kan gitu. Itu juga ayat sebetulnya. Jadi wujudnya Allah adalah melaksanakan semua perintah dan meninggalkan segala larangan dia. Nah, informasi tentang perintah dan larangannya ada di dalam ayat-ayat Allah, baik ayat diri maupun ayat ufuk, baik ayat yang kauli, kitab suci maupun ayat kauni. Ayat kauni itu kan alam semesta, realitas alam semesta gitu Bu. Makanya kita mesti banyak membaca setiap peristiwa ayat-ayat yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah tuh ya sudah maghrib kan sudah memberikan kepada kita potensi membaca
gitu ya. Gunakan pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, semuanya untuk menangkap cerita menangkap perintah itu gitu. Ya, baik, kita sampai di D ya, nanti masih ada sampai G soalnya, sampai G nih. Ya. Untuk Kamis, kita ketemu Kamis kelima ya. Iya Pak, Kamis kelima Pak. Halo Ibu. Ya, Kamis kelima ya. Kita masih melanjutkan sholat ya. Iya Pak. Ya, kita masih melanjutkan materi sholat ya. Baik, ya. Karena sudah masuk maghrib. Nah, pertemuan kita untuk sore hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Semuanya ada tadi masih 30 orang ya. Semuanya mohon maaf lahir batin. Dunia akhirat ya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Makasih Pak Ip. Assalamualaikum.